Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua, sampurasun. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Haji FC Pulau, Bapak Ketua DPRD, Bapak Pendi Anwar, hadir Pak Dandim 0604 Karawang, dan yang mewakili Bapak Kapolres Karawang. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah, para staf ahli, para asisten, para kepala OPD yang hadir, para pejabat seluruhnya, baik yang dilantik maupun yang dikukuhkan, dan juga Kepala BKP SDM beserta para Kepala OPD yang sama-sama kita banggakan dan kita cintai. Hadirin yang berbahagia, tentunya hari ini kita melaksanakan pengukuhan, pelantikan, dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, koordinator, subkoordinator, kepala puskesmas, koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan, pejabat fungsional di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Karawang tahun 2021. Yang hadir melalui daring, semuanya hadir lengkap. Tentunya tadi 98,40 ya, Pak Asep Paang. 98,40. Coba dilihat sama teman-teman yang tim IT di sini, ada yang dalam posisi duduk atau posisi tidak nyala kameranya. Ada yang dimatikan kameranya. Coba tampilkan di layar yang besar. Coba tampilkan di layar yang besar. Coba ditampilkan apakah ada yang mati kameranya atau yang dalam keadaan tidak baik posisinya. Semua lengkap. Sambil dilihat ya, dilihat terus dimunculkan, dilihat terus dimunculkan. Bapak Ibu yang saya hormati, penyederhanaan birokrasi tentunya merupakan amanah dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang tentunya telah dilakukan dengan cara menyederhanakan eselonisasi, cukup dengan 2 level dan sisanya diganti dengan jabatan fungsional, yang tentunya lebih fokus kepada keahlian dan kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Reformasi struktur eselonisasi ini tentunya dilakukan agar lembaga pemerintah ini makin sederhana dan bergeraknya semakin lincah sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing. Sehingga kenapa kita lakukan pada hari ini, itu besar harapan kita bisa mampu fokus untuk bekerja dengan penyederhanaan reformasi birokrasi. Yang kedua, pejabat administrator dan juga pejabat pengawas yang jabatannya disederhanakan tentunya dialihkan menjadi pejabat fungsional melalui beberapa mekanisme, yaitu mekanisme penyetaraan jabatan. Kebijakan ini tentunya merupakan upaya penyelamatan kepada pejabat struktural yang dimaksud. Melalui mekanisme penyelamatan tersebut, pengangkatan dalam jabatan fungsional tidak memenuhi berbagai macam kriteria, seperti contohnya tersedianya formasi, kesesuaian latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, diklat, serta harus lulus uji kompetensi. Namun, bisa langsung disetarakan ke dalam jabatan fungsional. Itu yang hari ini kita lakukan, teman-teman semuanya. Harus dipahami bahwa kebijakan ini adalah merupakan kebijakan nasional, bukan kebijakan pemerintah daerah yang dilaksanakan di seluruh kabupaten kota, di seluruh wilayah Nusantara. Penyederhanaan birokrasi ini bukan hanya sekedar pengalihan jabatan, namun ruang lingkup penyederhanaan birokrasi yang dilakukan oleh seluruh kementerian, oleh lembaga pemerintah daerah dilakukan melalui transformasi organisasi, transformasi sistem kerja, dan transformasi jabatan. Selanjutnya, penyederhanaan birokrasi diikuti dengan penataan struktural organisasi perangkat daerah Kabupaten Karawang. Hasil penataan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karawang nomor 11 tahun 2021 dengan bersama-sama sahabat-sahabat DPRD Kabupaten Karawang pada saat itu kita tetapkan.
Dan Bapak Ketua DPRD kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini sehingga prosesnya begitu cepat dan juga tentunya insya Allah memberikan manfaat yang baik bagi Kabupaten Karawang. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, hari ini kita telah melakukan pelantikan pejabat fungsional, hasil penyetaraan jabatan sebanyak 289 orang, baik yang langsung hadir maupun melalui virtual. Cuman yang melalui virtual coba dicek ya posisinya bagaimana, karena jangan sampai adanya ketidakadilan. Yang melalui virtual tadi saya lihat masih ada yang kosong, masih ada yang tidak serius untuk mengikuti pelantikan pada kesempatan sore hari ini. Dan sesuai amanat Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, penyederhanaan birokrasi ini tidak merugikan ASN, baik dalam penghasilan maupun sistem karir. Pejabat fungsional tersebut akan ditugaskan sebagai koordinator atau subkoordinator yang memerankan fungsi manajerial dan diberikan penghasilan termasuk TPP sebagaimana yang diterima Bapak Ibu semuanya sebelum-sebelumnya. Ada satu hal yang perlu kita camkan bersama bahwa perubahan itu pasti terjadi. Perubahan itu bisa perubahan organisasi, perubahan tatanan kehidupan, maupun perubahan lainnya. Ada beberapa perubahan yang menjadi tantangan kita hadapi pada saat ini, seperti revolusi industri 4.0, hadirnya generasi milenial di lingkungan kerja kita, maupun pandemi COVID-19, yang akhirnya kita dituntut untuk lebih proaktif, lebih inovatif, lebih kreatif, untuk tentunya bersama-sama menjalankan seluruh program-program yang dibebankan kepada Bapak Ibu semuanya untuk keberlangsungan kemajuan Kabupaten Karawang. Tentunya ini disadari atau tidak, imbas dari pandemi kita tahu ternyata sangat besar, yang pada akhirnya transformasi digital ini dengan terpaksa dan kita dipaksa untuk diterapkan secepat mungkin dalam berbagai macam aspek kehidupan, termasuk dalam proses kita bekerja, berorganisasi, maupun mencari akses ilmu pengetahuan. Perubahan ini tentu membutuhkan perubahan pola pikir, jadi teman-teman semuanya mindset kita harus diperbaiki semuanya. Dan kenapa saya setiap pelantikan ini izin Pak Wakil, Pak Ketua, ya Pak Sekda, saya selalu bertanya visi misi Bupati, Wakil Bupati. RPJMD-nya mau seperti apa, apalagi yang ada di dinas, kadang-kadang juga nggak tahu seperti apa. Jadi saya nggak pengen, dan hari ini mungkin saya nggak akan menanyakan, tapi kalau seandainya kita bertemu dan saya tanyakan nggak tahu, tentunya itu sangat keterlaluan sekali. Jadi besar harapan saya mulai hari ini harus mengetahui proyeksi 5 tahun ke depan sampai 2024 mau seperti apa nih Kabupaten Karawang, khususnya yang ada di dinas-dinas terkait. Jadi besar harapan saya juga, tentunya kita juga harus meningkatkan kolaborasi, sinergisitas, konektivitas, karena kita nggak bisa bekerja sendiri, kita perlu bersama-sama untuk saling bertukar pikiran, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, sehingga besar harapan kami bisa memiliki ASN-ASN yang memang benar-benar handal dan bisa menjadi harapan kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kami atas nama pemerintah daerah, saya Pak Wakil, Pak Ketua, mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Ibu semuanya yang hari ini baru saya dilantik dan dikukuhkan. Semoga selalu amanah, selalu berbuat yang terbaik buat Kabupaten Karawang, bisa mengemban tugasnya dengan ikhlas, dengan rasa yang kita miliki, dan sesungguhnya kebaikan Bapak Ibu semuanya insya Allah akan menjadi catatan sejarah yang baik dan catatan amal kebaikan kita di yaumil akhir dan menjadi catatan sejarah bagi anak cucu kita. Itu saja mungkin dari saya. Sehat selalu buat kita semua. Hatur nuhun, harapan kami di tahun 2022 besok kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik, lebih amanah, lebih saleh, lebih salehah, dan memberikan manfaat bagi keberlangsungan pembangunan Kabupaten Karawang yang sama-sama kita cintai ini. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampurasun.